I don't know why people that don't even know me hate me. Or maybe I do. Because now I hate me too. Jadi kita akan berbicara tentang streamer Twitch yang bernama Miss Dirty Bird, yang merupakan seorang streamer Rocket League. Jadi itu semacam game balapan mobil gitu yang dituduh berbohong tentang penyakit kankernya. Pada awal tahun ini dia mengumumkan bahwa dia ini menderita penyakit brain cancer dan lungs cancer atau kanker otak dan kanker paru-paru, dan dia harus menjalankan transplantasi, dan itu akhirnya mendapatkan banyak simpati dari komunitas Rocket League. Ya namanya juga satu komunitas, wajar aja kalau banyak orang yang mau nge-support dia, yang selalu memberikan energi-energi positif kepada dia. Tapi hingga akhirnya ada beberapa orang yang mulai curiga tentang dia, kayaknya something wrong about this situation gitu guys. Lalu karena mulai tercium-cium aroma kebohongan, akhirnya Miss Dirty Bird ini menuduh kreator lain yang membuat fake account tentang dirinya yang bernama Miss Dirty Should Die atau Miss Dirty harus mati. Akhirnya kreator itu diserbu para fansnya Miss Dirty Bird, dan akhirnya dia tidak jadi dituduh melakukan kebohongan karena si Miss Dirty Bird ini pintar banget memutarbalikkan fakta pada saat itu. Lalu gak lama setelah itu ada orang yang mengangkat kembali kasus ini dan membongkar semua kebohongannya si Miss Dirty Bird ini. So pada dasarnya apa yang dilakukan orang ini adalah membuat thread di Twitter yang membeberkan semua bukti-bukti tentang kebohongannya, kenapa dia ini berbohong soal penyakit kankernya. Dan di tweetnya itu dia menuliskan, by the way aku rada baca ya karena ini cukup panjang. Hari ini saya dituduh membuat akun bernama Miss Dirty Should Die dan mengikuti streamer Treehouse dan King Alfred. Dia telah mengumumkan ini secara publik di Twitternya dan tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim ini. Miss Dirty Bird bukanlah orang yang baik yang kalian lihat di obrolan Twitch. Dia adalah pathological liar, jadi pembohong yang ulung. Jadi pathological itu adalah kebohongan yang dilakukan terus-menerus dan diulang-ulang, terencana, dan sangat konklusif. Dan saya ingin memberikan contoh dari bukti kebohongannya ini kepada kalian semua. Nomor 1, Miss Dirty Bird mengklaim pada Januari tahun 2021 bahwa dia menderita brain cancer dan lungs cancer yang udah menyebar, dan bahwa dia mendapatkan transplantasi paru-paru setelah menjalani operasi otak. Dia kemudian menipu orang-orang di Treehouse General Chat di Discord dengan memposting updatean palsu selama kunjungannya ke rumah sakit. Bukti-bukti yang aku bacain tadi didukung oleh streaming yang dilakukan oleh kakaknya sendiri, di mana kakaknya ini ngomong kalau dia ini memang berbohong soal penyakit kansernya, dan dia ini sangat merasa tersakiti karena keluarganya ada yang pernah meninggal karena penyakit kanser. I mean ini sebuah penyakit, kenapa lo jadiin bahan candaan? Gimana kalau misalkan si Miss Dirty Bird ini bener-bener kena penyakit kanser? Ih alemong kan? I just wanted to address my sister's stream today. Her having cancer. I don't think she hasn't said anything to any of us. The only surgery that we know of is her foot. It hurts me that she has said this because as of 3 days ago, it was 5 years ago that my Gran passed away from small cell lung cancer. Dan itu baru bukti pertama, lalu ada bukti lainnya yang dikeluarkan dari pengakuannya si Miss Dirty Bird sendiri ini, yang pada dasarnya dia mengakui kalau iya aku memang berbohong soal cancer bla 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 bla. I told you that back in January, yeah, I had a lying issue. Yeah, I lied about having cancer and shit like that. And I already told you why I did it as well. I already told you my wake-up call as well. I also told you that I haven't done it since then. And I got the help that I needed for it. And I continue to get the help that I need for it. Jadi mungkin si Miss Dirty Bird ini udah parah banget ya. Bahkan sampai keluarganya sendiri aja speak up tentang kebohongannya ini.
karena dia ini sudah mencoret nama keluarga dia, mencoret komunitas Rocket League sendiri. Jadi wajar aja kalau dia ini mulai dihujat nih sama satu sosial media. Tapi guys, cerita ini menjadi jauh lebih gila. Bukan hanya dia berbohong soal dia menderita penyakit kanker, tetapi dia juga memanifestasikan seluruh rangkaian cerita untuk mendapatkan perhatian dan simpati dari orang-orang yang telah menggunakannya untuk membangun sebuah foundation atau komunitas yang dia ciptakan. Jadi pada dasarnya orang-orang ini mulai ibalah sama dia. Akhirnya mereka ini memutuskan untuk membuat wadah atau komunitas untuk mengumpulkan donasi atau sumbangan ke dia. Wow, idenya sangat licik ya orang ini. Nah, di Treehouse Discord chatting, dia menuliskan updatean hari ketujuhnya di rumah sakit. Jadi Treehouse ini juga konten kreator yang streaming tentang game Rocket League. Jadi Treehouse ini juga terkenal guys. Tadi malam benar-benar sakit, saya bahkan belum tidur. Dokter mengatakan saya mungkin perlu transplantasi paru-paru dan beberapa hal lainnya. Mereka tidak akan tahu sampai mereka membuka saya untuk melihatnya. Tetapi mereka tidak bisa melakukan itu sampai saya sedikit lebih kuat dari operasi terakhir yang saya lakukan. Jika saya pergi untuk melakukan operasi lainnya sekarang, saya memiliki kesempatan lebih tinggi untuk tidak bisa bertahan. Saya menghabiskan sepanjang hari kemarin dengan dokter, dan mereka mencoba untuk membuat saya bergerak sedikit dan akhirnya saya bisa. Saya masih belum bisa mengangkat kepala saya sendiri. Ya pantas aja dia disebut pathological liar atau pembohong yang ulung. Karena guys, dia juga berbohong kalau dia ini pernah bekerja di kantor polisi dan dia katanya pernah menangkap penjahat gitu loh. Aku juga gak percaya ini, dan ini didukung oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh kakaknya sendiri di live streaming dia. I'm pretty sure everybody in her chat still thinks that she has cancer, except for you guys that are here. But does she really have a degree in computer science? She hasn't finished her high school, so no. There's no way that she could get a degree without her high school. Ya, jadi halu-halu Bandungnya kenceng banget ya guys. Dan sebenarnya masih banyak penipuan-penipuan yang dia lakukan. Lalu bagaimana manajemennya bereaksi tentang situasi ini? Ya, ternyata bener aja dia dikeluarkan, ditendang dari tim manajemennya sendiri. Dari pernyataan yang ditulis N7 Management, mereka mengatakan, "Hello N7 family dan komunitas, karena beberapa dari Anda tahu manajemen ditempatkan pada posisi yang sulit antara dua pihak dalam N7. Sayangnya, ini telah menyebabkan keputusan untuk melarang seseorang dari segala jenis afiliasi sebagai pembuat konten dalam organisasi ini. Karena beberapa kalian harus tahu tentang keputusan baru untuk Miss Dirty Bird. N7 tidak akan mengizinkan apapun jenis perilaku atau tindakan yang muncul dari kejadian ini. Tanpa menambah api atau detail lainnya, kami ingin tetap positif dalam tindakan kami sebagai sebuah organisasi dan terus bergerak maju." Yes, I got caught, King KML. I did get caught. But that is not the only reason that I regret it at all. I do feel like I did something incredibly bad, and I'm not happy with myself at all. I will never be happy with myself. Lalu gak lama setelah itu, dia memposting sebuah foto di Twitternya yang menggunakan gelang rumah sakit. Sepertinya dia sedang sakit mentalnya karena dihujat netizen. Tapi karena dia udah berbohong secara terus-menerus, akhirnya gak ada kepercayaan yang dia dapatkan. Jadi kayak orang kayak bodoh amat gitu loh guys. Ya akhirnya semua orang udah tau lah tentang kebusukan dia. Dan tentunya komunitas Rocket League ini juga namanya sedikit tercoreng. Bukan sedikit, bahkan tercoreng gitu lah gara-gara satu orang yang jelek ini. Dan akhirnya orang-orang terdekat dia mulai memberikan pernyataan gitu guys. Nah salah satunya Treehouse, orang yang begitu banyak menghabiskan waktu untuk membicarakan dia tentang penyakit kansernya dan cerita gilanya. Dan dia menuliskan gini di tweetnya, "Saya harus mengomentari ini karena semua orang terus berbicara kepada saya tentang hal itu. Pada bulan Maret saya dibuat sadar bahwa dia tidak jujur tentang hidupnya, termasuk kanker dan
dan banyak hal lainnya. Saya hadapi dia dan katakan padanya jika dia berhenti, mendapatkan bantuan, dan yang paling penting meninggalkan kebohongan dari channel Twitch saya, dia bisa bertahan. Karena di luar kebohongan itu, dia sebenarnya adalah orang yang cukup menyenangkan untuk dimiliki dalam komunitas. Salah satu dari sedikit orang yang membawa getaran yang sangat positif. Bahkan dia menjadi member VIP di channelku. Saya tidak menyadari kebohongannya sampai sekarang dan aku memutuskan untuk nge-ban dia. Saya meminta kepada orang-orang untuk tidak terlalu mengejeknya karena dia jelas memiliki kondisi yang membutuhkan bantuan. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, di samping kebohongan-kebohongan dia bisa menjadi orang yang sangat hebat. Orang hebat kayaknya enggak sih, itu udah parah banget loh kebohongan dia. Sampai pura-pura sakit demi mendapatkan perhatian atau mengumpulkan sebuah donasi gitu. Dan aku nggak yakin kalau Treehouse ini nggak tahu dari awal kalau dia ini bohong, atau dia sekarang pura-pura kalau dia juga menjadi korban dari kebohongannya dia. Nggak yakin. Apakah mereka berdua ini sekongkoh? I don't know. This is my official apology video. No cuts, no scripts, nothing. What I did was undeniably fucked up and should never have happened. And I am incredibly sorry for what I did. All the lies, everybody that I've hurt, everybody that I've let down, and just everything in general. And there is no excuse for it. There is no reasoning that I could give to anybody to help it make sense. And I wish that I could. I will be taking a step back from streaming and from social media in general to try to reevaluate my life, figure out where I want to be and who I want to be and what type of content creator that I want to be. There's no set time on when I will be back, but I'm anticipating about 6 months to a year. Ya, kalian tadi denger kan, dia butuh istirahat selama 6 atau bahkan 1 tahun. Tapi guys, gak lama dari video klarifikasi itu, dia tiba-tiba live streaming lagi di Twitch-nya. Bahkan itu cuma selang 3 jam dari video itu dirilis. Kayak, hadeh, ini orang bagaimana ini otaknya, kalian klek nih. Kayaknya permintaan maafnya itu tidak tulus dan terkesan dibuat-buat atau cuma acting doang. Karena guys, di salah satu video permintaan maafnya itu, apa yang dia katakan itu copy paste sama dialog sebuah film gitu. Pokoknya persis banget deh. Apa jangan-jangan di depan dia ada teks gitu, dia tinggal baca. Persis banget deh, coba deh kalian lihat. I don't know why people that don't even know me hate me. Or maybe I do, because now I hate me too. And I know that no one's gonna want to listen. That's okay. Because right now, I don't see a reason for trying. Or for talking. Or for breathing. I'm just done. Nah, gimana? Sungguh membanggongkan bukan? Berarti memang dia stres banget, kayaknya udah nggak bisa ditolong nih. Udah, aku nggak ngerti lagi sama orang-orang yang seperti itu. Oke guys, jadi kayaknya segitu aja kasus tentang Miss Dirty Bird yang berbohong tentang penyakit kansernya demi perhatian, simpati dari orang-orang, bahkan donasi. Dan kasusnya berhenti sampai di situ aja, karena aku belum tahu nih updatean selanjutnya, karena masih terus keep going gitu. Dan gimana pendapat kalian tentang kejadian ini? Komen di bawah. Lalu kalau misalkan kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa komen banget di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!